Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobi Julianto. Oke mamen, pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya kembali akan tebar-tebar racun lagi. Hari ini saya akan membahas sebuah produk terbaru dari AXZ atau Advanced Extreme Zenith. Dan untuk seriesnya adalah Raptor. Nah, jadi sebelum kita unboxing untuk produknya, kita akan baca-baca mantra dulu. Untuk spek di sini, untuk size di 3000, untuk line capacity nanti akan kita cek. Diameter medium, apa ini maksudnya? Oh, ini mungkin untuk ukuran PE, ini untuk ukuran diameter PE. Nah, kemudian untuk gear ratio di 6.0/1 di HG. Kemudian untuk max drag 5 kg, ball bearing di 9+1 ball bearing. Kemudian ada beberapa fitur-fitur pada rel ini menggunakan 9+1 stainless steel ball bearing. Kemudian carbon fiber washer, aluminium super light CNC spool, drag washernya karbon, dan untuk key washernya menggunakan aluminium mungkin ya. Corrosion resistance auto fishing reel, line roller with stainless ball bearing, provide mods. Line rollernya menggunakan stainless bearing juga. Heavy duty aluminium bell wire, aeronautical aluminium main shaft. Dan langsung aja, saya juga agak sedikit tidak familiar dengan spek yang diterakan. Jadi dalam pembelian untuk reel AXZ Raptor ini, di sini kita mendapatkan apa aja. Wah, ini langsung ada pouch-nya. Oke, pouch yang lumayan tebal. Ini untuk reelnya. Wah, reelnya ini keren ya. Ini identik banget dengan sebuah reel dari brand internasional. Kemudian ini untuk handle-nya. Tuh, wow, seksi banget ini, men. Nah, keren ya. Kemudian di sini ada spare. Spare-nya ini ada apa aja ini? Ada rotor nut. Kemudian ada apa namanya? Karet selnya juga, clicker. Ini ada washer. Washernya ini di bagian clicker harusnya ya. Kemudian ada washer berbahan ABS juga di sini. Lalu ada skematik untuk produknya. Untuk skematik ya belum diterakan untuk ball bearingnya, nanti akan kita cek satu persatu untuk ball bearingnya, dan sudah kosong di dalam boxnya. Dalam pembelian untuk reel AXZ Raptor ini cuman hadir dalam satu pilihan ukuran aja yang ada di size 3000 mamen. Dan untuk penampakan dari reel ini bener-bener seksi parah. Ini untuk perpaduan warnanya, dia menggunakan warna merah marun pada bagian body. Finishingnya menggunakan finishing matte. Kemudian dia kayak ada apa ya? Kayak ada efek hologram gitu. Apa ya efeknya ini ya namanya? Keren sih. Kemudian pada bagian rotornya dia menggunakan warna merah juga. Aksennya berwarna hitam. Mantap sekali perpaduan warnanya ini, mamen. Tuh. Jadi kelihatan seksi, garang, keren, sporty, semua masuk ke reel AXZ Raptor ini. Nah, kemudian di bagian bodi untuk reel ini menggunakan bahan karbon harusnya. Untuk desain reel armnya di sini terkesan slim dan panjang. Jadi pada waktu kita putar, waktu dipasang gini, dia nggak akan mengenai ya bagian bell armnya ini, nggak akan mengenai tangan. Kemudian untuk desain reel armnya ini menggunakan desain yang tanpa bolongan, akan menambah kekuatan dari reel armnya. Kemudian untuk tingkat kekakuan bodi, pada saat saya pasang ke joran dan saya berikan tekanan, ini masih ada pergerakan, wajar, non metal, tetapi untuk sebuah bahan non metal ini udah bisa dibilang cukup rigid, mamen. Lalu pada bagian rotor untuk reel ini juga dia menggunakan bahan non metal, harusnya juga menggunakan bahan karbon. Untuk tingkat kekakuan rotor udah cukup sekali, ini udah cukup kaku. Untuk size 3000 udah bagus sekali ini, mamen. Untuk jedanya bisa dibilang 0 jeda sih. Ini jedanya tipis sekali, hanya sepersekian mili. Sangat rapat banget, membuktikan bahwa sistem one way-nya udah bekerja dengan baik. Untuk one way tidak ada switch lagi. Dengan ketiadaan switch, otomatis dari segi sistem pertahanan air akan jadi lebih baik. Kalau ada cipratan air dari bawah, dia tidak akan langsung masuk ke bagian dalam one way sistemnya. Kemudian di bagian handle,
Di sini dia menggunakan handle dengan tipe one piece, bahannya aluminium. Untuk knopnya dia menggunakan bahan rubber di lapisan luarnya. Ini menggunakan tipe flat bar. Lalu untuk knopnya ini dia removable atau bisa dibongkar pasang. Dan di sini pada bagian dalam akan saya cek. Dia udah disupport dengan ball bearing. Nah ini dia. Oke, ball bearing menggunakan tipe terbuka. Tetapi nggak apa-apa karena untuk ball bearing ini dia udah menggunakan stainless steel ball bearing. Ini udah mengkilat banget. Ada satu, kemudian di bagian sini juga ada satu. Nah sama ya untuk ball bearing ini. Dia menggunakan stainless steel ball bearing. Untuk ball bearing sama sih size-nya. Akan saya coba hitung. Size-nya dia di 4 kali 7 kali 2. Untuk pemasangan handle, dia menggunakan sistem screw in handle. Untuk lockingnya tentunya dia udah quick lock, jadi pada saat dia padat, nah langsung kunci nih men. Dia nggak bisa diputar-putar lagi ya. Kemudian untuk space ada dikit aja tipis. Ini udah presisi banget men. Untuk handle padat, nggak ada jeda. Untuk rotor, space-nya tipis sekali, ada tipis banget lah. Kemudian stop and go. Enak banget, nggak ada jeda baliknya. Dan untuk handle-nya pun di sini dia interchangeable. Jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian pada bagian spool untuk rail ini dia menggunakan bahan metal tentunya. Untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe medium spool. Dia nggak terlalu dalam dan juga dia nggak terlalu dangkal. Ini di tengah-tengah men. Kemudian kalau saya hitung untuk lubang penempatan mainline-nya, untuk lebarnya di 17,10 mili dengan kedalaman kurang lebih di sekitar 6,5 mm. Pada bagian bibir spool sudah menggunakan tipe V-shape dan untuk spoolnya dia sudah diberikan lapisan anodizing yang dimana untuk fungsinya adalah untuk memperkuat bagian permukaan spool dan juga membuat permukaan spool ini menjadi lebih halus hingga nantinya pada saat ada pergesekan mainline secara langsung ke bagian spool dia tidak akan merusak mainline dalam jangka waktu lama ya. Kemudian pada bagian tutup spool di sini dia desainnya udah cukup ceper. Untuk sudutnya ini udah masuk ke dalam dan ini tidak akan mengganggu twisting effect nantinya pada waktu kita lagi melempar umpan. Pada bagian tutup spool dia sudah dilengkapi dengan karet seal. Pada bagian spool di sini juga dia sudah diberikan support. Ada satu ball bearing, size-nya cukup besar di sini. Untuk ball bearingnya ada juga ada satu buah shaft spool di sini. Nah dengan sistem seperti ini akan membuat kinerja dari spoolnya akan menjadi lebih baik dan juga dari segi durabilitas pun akan bertahan lebih lama men. Kemudian pada bagian drag system, nah di sini dia menggunakan bahan aluminium. Nah di sini untuk drag systemnya terdiri dari 2 layer, ada satu drag washer berbahan karbon. Untuk karbonnya udah bagus di sini dan juga ada satu key washer berbahan aluminium. Untuk key washernya ini dia bentuknya kayak piring gitu. Jadi dengan bentuk seperti ini dia akan memberikan tekanan yang lebih rata ke bagian drag washernya ini sehingga nanti untuk kinerja dragnya itu akan jadi lebih stabil. Jadi kalau dia ditekan sini, tekanannya akan merata di seluruh sudut luarnya ini, men. Dan di sini untuk max drag pada rel ini itu ada di 5 kg berdasarkan spesifikasinya. Dan untuk max drag sih dia memang nggak terlalu besar karena untuk rel ini menimbang dia masih menggunakan bahan rail arm rotor yang non metal, men. Jadi dari standarisasi ini udah sangat bagus sekali. Kemudian untuk kinerja dari drag system untuk setelan kecil enak men, tambah lagi di pertengahan masih lembut, enak, empuk. Kemudian kita ke drag besarnya. Iya, drag besarnya pun empuk di sini. Tidak ada perubahan drag yang signifikan ya. Nah jadi dari transisi dari drag diam ke drag bekerja itu dia empuk men, bagus. Kemudian pada bagian bell wire di sini dia menggunakan bell wire berbahan metal dengan tipe one piece. Bell wire-nya slim. Saya suka sekali dengan bell wire seperti ini men. Slim gitu, enak kelihatannya, mewah jadinya ya. Bell wire pun menggunakan tipe one piece tanpa sambungan. Dengan tipe seperti ini di bagian bell wire akan menjadi lebih kuat. Jadi kalau seandainya relnya jatuh, kebentur, bengkok, tinggal kita lurusin lagi, maka dia akan kembali bekerja seperti semula. Dan juga dengan tanpa adanya sambungan, dia akan menggiring mainline lebih cepat masuk ke dalam bagian line rollernya.
Di bagian bell arm menggunakan bahan karbon, dan di bagian bell assembly di sini dia menggunakan bahan metal. Dan untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini, sangat lebar sekali dari samping dan dari atas. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel AXZ Raptor ini. Pertama-tama pada bagian rasio. Di sini untuk rasionya dia menggunakan skala 6.0/1. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah bener banget untuk gear rasionya di 6.0/1. Untuk retrieve-nya terasa ringan, men. Untuk sebuah reel di rasio 6, saya bilang ini retrieve-nya ringan. Crank feel-nya terasa smooth. Feel girth-nya hampir tidak berasa. Untuk putaran kosong, stabil banget ini untuk rotornya. Enak banget. Pada bagian spring gate dia menggunakan bahan ABS, dan untuk pair-nya di sini dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Kemudian untuk kinerja dari bell automatic, untuk rilis terasa cukup sensitif di sini, dan untuk tendangan balik atau blowback di sini terasa enak ya, terasa empuk banget mamen. Dan kemudian juga di sini kalau saya rasain ya, untuk bagian rotornya ini pada saat terbuka harusnya sih dia ada kayak sistem rotor brake gitu. Coba saya cek, kayaknya ini ada kayak sistem rotor brake. Jadi pada waktu bell armnya kita buka kayak gini, dia nggak terlalu nggak terlalu bisa gerak di bagian rotornya ini. Bisa berputar tapi dia agak sedikit seret, mamen. Dan ini harusnya fungsinya dalam keadaan kita lagi bermain casting, kita buka dan kita lagi melakukan casting, teknik casting gini, dia nggak akan merubah posisi rotornya ini. Karena kalau dia gampang berubah, akan sangat besar sekali kemungkinan rotornya ini berputar menuju ke bagian landasan otomatis dan membuat bell armnya ini menutup secara otomatis, mamen, secara tidak langsung. Dan kalau seandainya kita lagi ngelempar umpan, bell armnya menutup secara tidak sengaja, maka akan ada banyak banget resiko yang akan kita hadapi ya. Seperti misalnya mainline putus, kemudian di bagian rotornya ini oblak, lalu bagian bell armnya ini copot gitu, dan sebagainya lah, banyak banget resikonya. Jadi dengan sistem adanya braking pada bagian rotornya ini akan menambah satu buah poin plus pada AXZ Raptor ini. Kemudian di bagian line capacity di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan PE 1,5 masuk 200 meter dan PE 2 di 150 meter, atau jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,235 mm itu masuk di 150 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 150 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel AXZ Raptor size 3000. Untuk hasil spooling rata, tidak ada penumpukan. Untuk hasil lilitan mainline terlihat rapi. Pada bagian drag clicker dia menggunakan drag clicker dengan tipe advance. Untuk clicker wire menggunakan tipe yang flat. Untuk hosing clicker dia menggunakan sistem CNC, jadi dia menjadi satu body dengan bagian spoolnya ini. Jadi untuk hosing clickernya ini benar-benar akan presisi berada di tengah. Nah, jadi untuk kelebihannya dari segi finishing, dia akan menjadi lebih baik ya, lebih sempurna. Untuk suara klikernya menjadi lebih stabil ketimbang misalnya menggunakan tipe seng gitu yang dipasang di bagian dasar spool ataupun ditanam. Itu kalau pemasangannya nggak bagus, nggak rapi QC-nya, nanti pada saat kliker berbunyi akan ada suara kliker yang tidak konstan. Jadi di salah satu sudut dia suaranya agak tinggi, agak nyaring, sedangkan di sudut yang lain dia agak kecil untuk suaranya. Dan dengan menggunakan sistem seperti ini tentunya dia akan lebih sempurna ya. Ini akan mentiadakan terjadinya suara kliker yang tidak konstan di setiap putarannya gitu. Dan di sini kalau saya tes untuk kinerja dari drag clickernya ini, waktu saya putar dengan tension drag kosong, untuk feel pergesekannya cukup lembut, mamen, ada tapi cukup lembut. Dan untuk suara kliker yang dihasilkan di sini memang tidak terlalu nyaring, tetapi untuk suara drag clickernya ini terdengar sangat mewah sekali, sangat elegan banget. Suaranya itu ngerepet gitu. Dan kalau saya kasih nilai untuk tingkat kekerasan drag clickernya ini ada di angka 7 sampai 7,5 dari 10. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari reel AXZ Raptor ini.
Track clicker sound AXZ Raptor ada di 85,1 desibel. Pada bagian line roller di sini dia terpasang presisi, padat sekali. Untuk line rollernya pun terkesan cukup sensitif. Untuk line roller di sini dia menggunakan bahan stainless steel dan untuk line rollernya ini dia langsung didesain menjadi sebuah ball bearing, mamen. Untuk line rollernya ini dia kayak ball bearing gitu berukuran besar, tetapi di bagian luarnya ini dia dibelikan line pointnya. Sehingga bisa dibilang untuk line rollernya ini sekaligus menjadi ball bearing ini, mamen. Tuh, keren banget ya. Nah, untuk bahannya sih dia udah stainless steel. Dan di sini untuk kinerja dari line roller sudah saya cek. Untuk pergerakan mainline cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik sekali. Untuk berat reel AXZ Raptor ada di 190 gram, terbilang sangat ringan sekali untuk sebuah reel di size 3000. Dan sekarang saya akan langsung melakukan pembongkaran dan kita akan lihat untuk internal parts penyusun dari reel AXZ Raptor ini. Di sini pada bagian support untuk spool menggunakan stainless steel ball bearing, size-nya ada di 7 kali 11 kali 3. Nah, di sini pada bagian one way ini sangat keren sekali. Jadi untuk bukanya ini kita harus pakai putar, mamen. Tuh. Nah, sistem drat seperti ini ya untuk pembukaannya. Jadi dia tidak menggunakan skrup pada bagian atasnya ini lagi, mamen. Nah, ini akan lebih menjaga agar air itu tidak masuk. Jadi pada bagian lehernya menjadi satu body. Nah, ini nih. Keren ya. Oke. Nah, ini kemudian di bagian sini untuk leher bodinya ini dia bisa dibuka. Dan di sini kalau kita lihat di bagian bawahnya ini dia agak sedikit naik. Nah, jadi bagian bawahnya ini dia menggunakan bahan karbon nih. Tuh. Ini ada sedikit kayak dinding gitu dan ini fungsinya sebagai rotor brake-nya tadi. Jadi pada saat terbuka seperti ini, kita buka bell arm-nya, bell otomatiknya akan turun ke bawah dan menekan di bagian sini, mamen. Menekan di bagian sebelah sini nih. Nah, makanya pada saat bell arm-nya itu kita buka, untuk rotornya dia akan menjadi sedikit seret ya. Oke, di sini pada bagian bodi terlihat banget ya. Untuk bodinya ini dia menggunakan bahan karbon. Ini karbon semua, mamen. Jadi pada bagian bodi betul dia menggunakan bahan karbon. Lalu di bagian one way system, nah ini one way systemnya terdiri dari beberapa spare part nih. Ada washer di sini. Ini ada washernya. Kemudian ada ball bearing, ada babysitter. Ball bearing stainless steel. Babysitternya menggunakan bahan aluminium. Lalu ada one way. One way-nya pakai one way satu arah. 6 roller bearing, one way-nya stainless steel juga di sini. Kemudian ini one way clutch. Lalu di sini ada ball bearing lagi di bagian bawah, stainless steel juga, dan juga pastinya ada satu buah pinion gear. Dari sini untuk ball bearingnya yang bagian bawah ini benar-benar berfungsi sebagai ball bearing, mamen. Jadi bukan sebagai spacer ya, karena untuk dudukannya ini dia udah sangat padat sekali. Nah, di sini jadi untuk bagian pinion gear pada reel ini, kedua ball bearingnya itu akan berfungsi benar-benar sebagai support untuk pinion gearnya. Jadi untuk pinion gearnya itu, beban dari pinion gearnya itu akan terbagi merata di kedua bagian ball bearingnya, dan juga untuk perputarannya pun dia akan disupport oleh kedua ball bearing ini. Ini sangat keren sekali. Untuk ball bearing sini saya akan ukur yang bawah ya. Ini size-nya di 7 kali 13 kali 3, dan yang atas size-nya 7 kali 14 kali 5. Kemudian pada bagian main shaft di sini dia menggunakan main shaft berbahan duralium. Lalu untuk oscillating slider dia menggunakan bahan zinc, dan oscillating slidernya dia sudah disupport dengan satu buah slider guide yang ada pada bagian atas. Pada bagian drive gear di sini dia menggunakan drive gear berbahan duralium. Untuk drive gearnya ini full duralium. Pada bagian as dan juga idle gear dia menggunakan satu body. Dan untuk main gearnya ini dia pisah body ya, tetapi dia menggunakan sistem cor untuk pemasangannya. Dan di sini untuk size
drive gearnya ini untuk panjang as di 29,84, diameter kanan di 7,97, diameter kiri di 798 sama. Lebar main gearnya di 28,11 mili. Untuk tebal gigi ini di 2,3, cukup tebal. Untuk idle gearnya di 11,26 mili. Lalu pada bagian oscillating gear, di sini dia menggunakan bahan zinc juga harusnya ini. Oscillating gear dia sudah diberikan satu buah skrup untuk mengunci agar oscillating gearnya ini selalu berada pada tempatnya. Presisi dia berputar selalu di situ, mamen. Kemudian untuk oscillating gear ini ada supportnya nggak ya? Oke, untuk oscillating gear di sini sudah disupport dengan satu buah ball bearing support. Jadi dalam sistem oscillating gearnya atau osilasi untuk spoolnya ini udah sangat bagus sekali untuk pemasangannya. Sudah diberikan kuncian satu buah skrup dan juga sudah disupport dengan satu buah ball bearing. Ball bearingnya pun dia menggunakan stainless steel bearing. Dan di sini untuk size oscillating gear untuk OD-nya di 19,85, untuk tebal gigi di 2,32 mm. Kemudian untuk bagian ini bearing, bearingnya lengket, nggak usah saya buka, saya akan ukur bearing pada bagian support ini aja, support pada bagian drive gear. Bearingnya stainless steel juga di sini. Ini untuk ball bearing sebelah kiri di 8 kali 14 kali 4. Ini bearingnya sebelah kanan 8 12 kali 3,5. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada rel ini akan saya coba hitung. Yang pertama ada pada bagian support spool, di bagian line roller, kemudian di bagian ini pinion gear ada 2, kemudian di bagian drive gear ada 2, di bagian ini apa namanya nih, oscillating gear ada 1, kemudian di bagian knob ada 2, 9 plus satunya ada pada bagian one way system di sini. Jadi udah bener banget untuk jumlah ball bearing di 9 plus 1 ball bearing. Dan untuk semua ball bearing sudah saya cek, dia menggunakan full stainless steel ball bearing. Dan kemudian untuk sistem water resistant pada rel ini itu ada pada bagian tutup spool di sini. Kemudian pada bagian rotor nut ada karet seal juga. Lalu di bagian sambungan handle ini ada karet seal juga di bagian dalam sini, mamen. Dan untuk sealnya ini dia menggunakan seal yang lebar. Ini tertutup semua dia. Jadi akan lebih efektif untuk menahan air. Kemudian di bagian AC cap juga ada karet sealnya tuh yang warna putih tuh. Oke. Jadi ada beberapa titik karet seal. Dan untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet di sini, berdasarkan pemantauan saya, ini semua udah sangat minim, men. Skrupnya semua udah ini ya, udah stainless steel. Kemudian di bagian washer aman. Washer ini washer pada bagian apa nih, lupa saya. Oh, ini washer pada bagian one way, men. One way sistemnya ini masih bereaksi keras. Washer rotor aman. Ini ada satu lagi skrup pada bagian oscillating gear bereaksi keras. Di bagian washer untuk drag aman. Jadi bisa dibilang sih untuk reel ini di bagian spare part dalamnya itu cuman saya temukan 2 aja yang bereaksi keras terhadap magnet atau yang menggunakan bahan besi, yaitu ada pada bagian washernya dan satu lagi ada pada bagian skrup untuk oscillating gear. Dan terbilang bahwa untuk spare partnya ini udah sangat mumpuni sekali, terutama dari tingkat ketahanan terhadap resiko korosi yang diakibatkan oleh air laut. Dan kalau saya melihat dari reel AXZ Raptor ini tentunya udah sangat masuk sekali dalam kategori reel SW karena dia sudah memenuhi 3 standar atau 3 kriteria utama untuk sebuah reel SW. Yang pertama, dia menggunakan bahan bodi dan rotor minimal menggunakan bahan karbon yang sudah diterapkan pada reel ini. Yang kedua, di bagian spare part dia sudah menggunakan spare part yang tahan terhadap resiko korosi menggunakan bahan berupa stainless steel ataupun bahan dural dan juga sudah ada pada reel ini. Dan yang ketiga adalah dia sudah menggunakan
full stainless steel ball bearing dan juga sudah diterapkan pada reel ini. Jadi untuk reel ini emang bener banget, ini sangat cocok sekali digunakan untuk bermain di kelas saltwater atau sudah bisa dibilang sebuah reel SW men. Dan dari pemantauan saya sih untuk reel ini dari tingkat harga yang ditawarkan bisa dibilang masuk di kelas worth it, di kelasnya mamen. Dan mungkin buat teman-teman semua yang bertanya ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, untuk bermain casting tentunya ini akan sangat cocok sekali untuk bermain di kelas light casting ya, casting pinggiran, kemudian light casting lagi tuh menggunakan PE di sekitar 1,5 sampai PE 2. Kemudian untuk teknik lain mungkin untuk bermain di kelas light jigging juga bisa, kemudian untuk bermain dasaran juga bisa, untuk bermain bottom fishing juga bisa di laut dangkal ya, rock fishing juga bisa, kolaman apalagi, turnamen juga oke. Dan kemudian untuk joran yang cocok kalian bisa gunakan joran di line kurang lebih sekitar 410, 715, 817 itu masih cocok sekali mamen. Dan kemudian untuk spot saltwater tentunya, saltwater aja udah oke, apalagi freshwater itu udah libas habis semua. Dan untuk harga si AXZ Raptor ini dibanderol di range harga di sekitar 1 juta. Dan untuk pembelian mungkin buat teman-teman yang berminat untuk memiliki, kalian cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan juga di video ini nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.